Oke, kita mulai saja ya anak-anak ya. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Siang, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Yang Yang Bu, Bu, ya, sehat. Ya, oke, alhamdulillah ya. Hari ini Budi mengajak kalian untuk Zoom sebentar kaitannya dengan pengenalan AKM ya, supaya nanti kalian paham apa sih sebenarnya AKM itu, karena hari Rabu dan Kamis besok itu kalian tidak mengerjakan pra-PAT, tetapi kalian mengerjakan soal-soal AKM. Nah, supaya kalian nanti tahu apa itu AKM, ini Budia akan share untuk ini ya, AKM itu sendiri. Sebentar. Oke, ini sudah terlihat di layar kalian, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. sudah Bu. Ya, kaitannya dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, ini adalah suatu hal yang harus kalian kerjakan nantinya untuk AKM itu sendiri ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan AKM itu? Kenapa kalian harus mengerjakan AKM? Nah, jadi kalian perhatikan di sini ya anak-anak ya. Jadi AKM atau kita sebut dengan asesmen kompetensi minimum itu merupakan suatu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa. Tetapi dalam hal ini nanti yang diuji untuk SMP adalah kelas 8. Jadi ini nanti kalian yang akan diuji dengan soal-soal AKM ya. Nah, fungsinya untuk apa? Agar kalian itu nanti mampu mengembangkan kapasitas diri kalian dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Fungsinya untuk itu. Nah, ada dua kompetensi mendasar yang diukur melalui AKM ini. Yang pertama adalah kompetensi literasi kalian ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi numerasi. Nah, untuk literasi ini nanti kaitannya dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk yang numerasi itu nanti kaitannya dengan IPA dan matematika. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Bisa, Bu. Di sini bisa ya? Bisa, Bu. Oke, jadi nanti kalian hari Rabu itu akan mengerjakan AKM. Nah, nanti yang kalian kerjakan soalnya itu nanti ada soal-soal yang terkait dengan literasi, kemudian ada juga soal-soal yang terkait dengan numerasi. Jadi nanti fokusnya di bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Itu ya, yang akan kalian kerjakan hari Rabu. Nah, kemudian di sini di AKM itu kan ada kata minimum, gitu ya. Kata minimum sendiri itu mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum itu dapat diukur dalam AKM. Nah, AKM ini nanti bisa untuk ini ya mengukur keterampilan dasar kalian, terutama dalam literasi dan numerasi. Dua hal itu yang menjadi pokok pentingnya dalam AKM ya anak-anak ya. Ada kemampuan apa? Literasi dan juga numerasi. Itu ya, ada dua hal itu. Nah, kemudian AKM ini dilaksanakan dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk SD itu siswa kelas 5, SMP itu siswa kelas 8, kemudian yang SMA itu siswa kelas 11 ya. Nah, itu dari AKM itu sendiri. Nah, nanti ketika hari Rabu itu kalian mengerjakan AKM, ini ada 3 subtes yang akan kalian kerjakan. Yang pertama adalah AKM itu sendiri, yaitu nanti ada literasi dan juga numerasinya ya. Itu yang pertama adalah soal-soal AKM. Kemudian ada soal-soal yang terkait dengan survei karakter. Itu subtes yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada survei lingkungan belajar. Ada 3 subtes. Jadi kalian akan mengerjakan yang pertama AKM. So, nanti kalau kalian sudah submit di lab komputer, itu sudah kalian submit ya sampai selesai. Nah, itu kemudian kalian akan ada subtes kedua, yaitu survei karakter. Kemudian kalau nanti kalian sudah submit subtes yang kedua terkait dengan survei karakter ini, nanti kalian akan mengerjakan yang ketiga, yaitu survei lingkungan belajar. Jadi nanti subtes yang kalian kerjakan ada 3. Ingat-ingat itu ya anak-anak ya, untuk hari Rabu mendatang, Rabu dan Kamis. Itu nanti kalian akan geladi untuk melaksanakan penilaian
ada 3 subtes ini. Yang pertama AKM, kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar. Ada 3 hal ini yang kalian kerjakan. Nah, untuk AKM sendiri di sini ini ya, ini nanti soalnya terdiri dari soal-soal literasi dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi itu nanti kalian kerjakan di subtes AKM. Kemudian kalau ini sudah selesai, kalian akan mengerjakan subtes yang kedua yaitu ini ya, survei karakter. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak ya? Bisa atau tidak, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Oke. Bu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ada 3 subtes. Nah, kemudian bentuk soal AKM, untuk subtes yang AKM, tadi kan ada 3 ya, ada 3 subtes. Subtes yang pertama adalah AKM, subtes yang kedua itu soal survei karakter, kemudian subtes yang ketiga itu adalah ini ya, survei lingkungan belajar. Ada 3 subtes. Nah, untuk AKM sendiri, itu kan tadi terdiri atas literasi dan juga numerasi ya. Nah, kemudian bentuk soal AKM, baik itu nanti di literasi maupun numerasi, ini bentuknya ada macam-macam. Jadi kalian tidak seperti kalau kalian mengerjakan soal-soal PTS, soal-soal PAS, seperti itu ya. Kalau biasanya kalian mengerjakan soal itu apa? Soal-soal yang mana di antara pilihan yang ada di sini ini? Yang kalian kerjakan biasanya yang mana? Kalau kalian mengerjakan ujian-ujian seperti itu. Pilihan ganda, Bu. Ya, Pilihan biasanya ganda, Bu. adalah soal-soal pilihan ganda ya. Tetapi nanti soal itu akan diacak. Jadi tidak hanya pilihan ganda saja, soal-soal yang akan kalian kerjakan. Ada pilihan ganda. Pilihan ganda itu nanti ketika kalian memilih, itu hanya ada satu jawaban yang benar ya. Jadi dalam soal pilihan ganda itu hanya ada satu pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang kedua itu ada soal pilihan ganda kompleks. Nah, di soal pilihan ganda kompleks ini nanti kalian bisa menjawab untuk pilihan jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu. Jadi ini butuh ketelitian kalian untuk bisa menentukan mana jawaban yang tepat. Karena jawabannya mungkin tidak hanya satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa semua jawaban yang disertakan di situ itu nanti bisa saja benar semua. Paham sampai di sini anak-anak? Untuk pilihan ganda kompleks seperti itu ya. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kemudian ada bentuk soal yang ketiga, ini adalah menjodohkan. Jadi ada sebuah pernyataan, kemudian nanti ada jawaban itu kalian jodoh-jodohkan, seperti itu. Kemudian ada isian singkat, itu ya, isian tapi isian singkat, gitu ya. Dan ada juga soal uraian atau soal isai. Jadi ini bentuknya dalam soal AKM. Ada 5 bentuk soal ya. Jadi tidak hanya soal pilihan ganda saja yang kalian akan kerjakan nanti. Kalian juga nanti akan dihadapkan pada soal-soal uraian atau isai, soal isian singkat, bisa pilihan ganda kompleks, dan juga bisa soal isian yang singkat atau menjodohkan. Seperti itu ya. Itu untuk bentuk soalnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ya. Yang ini bisa kalian foto nanti kalau kiranya diperlukan. Atau kalian simak, paling tidak kalian bisa tahu ya. Nah, ini ada konten atau komponen yang nanti akan diujikan dalam soal AKM, baik itu numerasi maupun literasi. Ini Budia bahas yang literasi saja ya, karena kalau yang numerasi nanti kaitannya dengan IPA dan matematika nanti bisa kalian tanyakan sama Pak Dwi. Ya. Nah, ini Budia mengajak kalian untuk menyimak yang literasi aja. Untuk kontennya, di teks yang literasi, ini nanti ada teks informasi dan teks sastra. Jadi nanti ketika kalian sampai mengerjakan soal-soal literasi, itu untuk teksnya sendiri akan dibedakan menjadi 2 ya. Ada teks informasi dan juga teks sastra. Teks sastra itu contohnya ada puisi, ada cerpen, ada drama, seperti itu ya. Itu adalah soal-soal yang kaitannya dengan teks sastra. Kemudian untuk teks informasi itu di luar yang itu tadi. Jadi misalnya ada teks berita,
ada teks persuasi, kemudian ada teks eksposisi, ada teks yang lain lagi. Nah, itu merupakan contoh dari teks informasi. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak ya, bedanya teks informasi dan juga teks sastra. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian apa sih proses kognitif yang harus kalian lalui di dalam AKM ini nanti untuk literasi membaca? Nah, ini yang pertama kalian nanti akan menemukan informasi yang ada pada teks. Bisa teks informasi atau teks sastra. Jadi yang pertama kalian nanti bisa untuk menemukan informasinya apa ya, kayak gitu ya. Kemudian kalian juga bisa menginterpretasi atau mengintegrasi soal-soal yang terkait dengan teks informasi ataupun teks sastra. Kemudian ada kalian mencoba untuk mengevaluasi atau merefleksikan teks informasi maupun teks sastra yang dipaparkan pada soal, gitu ya. Nah, untuk konteksnya sendiri itu soal-soal yang kaitannya dengan informasi ataupun sastra itu nanti bisa terkait dengan personal, bisa terkait dengan sosial budaya maupun saintifik. Paling tidak seperti itu. Jadi sekali lagi, nanti untuk literasi itu ada dua teks yang akan dipaparkan, ada teks informasi dan juga teks sastra ya, anak-anak ya. Nah, kemudian untuk proses kognitifnya sendiri di dalam literasi membaca nanti bisa menemukan informasi, bisa menginterpretasi, bisa mengevaluasi dan merefleksikan. Nah, seperti itu. Nanti Budi akan uh, share untuk contoh soalnya juga ya, biar kalian nanti punya gambaran. Kira-kira besok soalnya itu seperti apa sih? Kok ada informasi, ada sastra, kemudian ada menemukan informasi, kok bisa menginterpretasi, kok bisa mengevaluasi, itu contohnya apa? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya, anak-anak ya. Soal-soal yang dimunculkan di dalam AKM ini nanti adalah soal-soal HOTS. Kita menyebutnya soal HOTS. Apa itu soal HOTS? HOTS itu singkatannya dari High Order Thinking Skills. HOTS. Atau soal-soal yang membuat kalian itu mampu untuk berpikir tingkat tinggi. Dalam artian ini bukan soal-soal seperti yang kalian biasa temukan kalau kalian mengerjakan soal PTS atau soal PAS, soal PAT seperti itu. Tidak seperti itu ya. Tapi ini adalah soal-soal yang uh, ada kerumitan di dalamnya nanti, jadi butuh kreativitas kalian, butuh daya imajinasi kalian untuk bisa berpikir tingkat tinggi dalam mengerjakan soal tersebut. Karena ini nanti soalnya menuntut kalian untuk terampil dalam menganalisis soal-soalnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? HOTS. Nah, ini soal HOTS itu adalah Bisa, Bu. kompetensi tingkat tinggi ya dari berbagai pengetahuan individual untuk memahami ya kaitannya untuk memahami. Jadi pemahaman antara satu dengan yang lainnya di dalam soal-soal HOTS ini nanti bisa macam-macam. Gitu ya. Nah, ini untuk literasi membaca. Ini untuk teksnya ada dua ya tadi ya, teks informasi dan juga teks fiksi. Kemudian nanti kalian akan menemukan informasi, bisa menginterpretasi, bisa mengevaluasi, nah seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah Budi jelaskan tadi di awal ya, tinggal dipahami lebih lanjut aja. Kemudian, nah supaya nanti setelah kalian itu dianalisis melalui soal-soal AKM itu, nanti kalian itu diharapkan ini ya ada pelaporan hasil yang nanti akan diolah oleh Pusmendik Kemdikbud gitu ya. Jadi soal AKM ini nanti biasanya adalah soal-soal yang dimunculkan oleh Pusmendik Kemdikbud ya. Nah, jadi soal-soal ini dibuat oleh Pusmendik, kemudian akan diujikan kepada siswa-siswi di SD, SMP maupun SMA. Nah, soal-soal ini nanti oleh Pusmendik kemudian akan diolah menjadi sebuah laporan hasil asesmen yang nantinya setiap siswa itu akan mendapatkan hasilnya macam-macam. Jadi bisa beda-beda hasil antara satu siswa dengan siswa yang lain. Seperti itu. Itu ya, anak-anak ya. Nah, untuk hasilnya nanti secara setelah diolah oleh Pusmendik ini ada 4.
Tapi ini nanti hasilnya tidak akan disampaikan kepada kalian. Ini sebagai data dari Pusmendik Kemendikbud gitu ya. Jadi nanti kalian dikategorikan sebagai perlu intervensi khusus atau kalian bisa masuk ke kelompok dasar, kemudian bisa dikategorikan sebagai kelompok yang cakap, bisa juga dikategorikan sebagai yang mahir. Mahir ini adalah tentunya yang paling tinggi ya. Artinya, kalau kalian itu nanti mampu untuk mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, bisa mengevaluasi isinya, bisa mengetahui kualitas teksnya dari apa yang kalian temukan, seperti itu ya. Kemudian, kalian akan tahu untuk cara penulisan suatu teksnya itu seperti apa dan juga mempunyai sikap yang reflektif terhadap isi teksnya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu gambaran dari AKM. Sampai di sini paling tidak kalian ada gambaran tentang itu tidak anak-anak? Ada ya? Ada, Bu. Ada ya. Oke, untuk yang lainnya bagaimana? Arka bisa ada gambaran Arka? Ya, alhamdulillah ada, Bu. Ada ya. Oke, sebenarnya gimana Jo? Saudara mungkin terkendala ya. Sylvia? Alhamdulillah udah ada gambarannya, Bu. Alma gimana Alma? Alhamdulillah ada, Bu. Oke, Alhamdulillah saya gimana? agak paham walaupun baru masuk, Bu. Ya, nggak apa-apa Jo. Ya, Alma, sudah ya Alma tadi ya. Javana bisa? Javana? Sudah ada gambarannya, Bu. Oke, nah itu ya, itu adalah tadi gambaran yang bisa Budia sampaikan terkait di dalam asesmen kompetensi minimum. Nah ini ya, jadi ini seluruh satuan pendidikan untuk kriterianya. Satuan pendidikan itu dimulai dari SD, SMP, dan juga SMA ya. Tidak semua murid. Jadi ini hanya dibuat sampel secara acak. Dalam hal ini diambil untuk kelas 5, 8, dan 11 untuk soal AKM itu nanti. Kemudian setiap peserta itu nanti akan mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Ada 3 subtes yang kita kategorikan nanti ada 3 subtes. Jadi setelah kalian submit subtes yang pertama yaitu AKM, kalian akan sampai pada subtes yang kedua yaitu survei karakter. Kemudian nanti kalian akan submit lagi sehingga itu akan kalian akan sampai di survei lingkungan belajar. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu ya. Untuk soalnya tadi sudah Budia paparkan ada 5 ya. Pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Untuk yang soal AKM, baik itu literasi membaca maupun untuk yang numerasi. Kalau numerasi nanti kaitannya dengan hitungan ya anak-anak ya. Jadi nanti mengarahnya ke IPA maupun ke matematika. Nanti bisa ditanyakan Pak Dwi untuk yang numerasi gitu ya. Oke. Oke, udah sampai di sini aja. Sekarang Budia akan coba untuk share yang contoh yang kedua. Ini terkait dengan soal dari contoh yang literasi. Oke, kalian bisa menyimak di sini ya, anak-anak ya. Ini sudah terlihat kan di layar kalian ya? Terlihat ya, anak-anak ya? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke, nah Sudah, Bu. ini adalah contoh dari sebuah AKM literasi yang kemarin Budiah sudah buat. Ini karena kemarin juga Budiah baru saja mengikuti ini ya diklat Pusmendik terkait dengan penulisan soal-soal AKM. Nah, ini Budiah akan share ke kalian terkait dengan soal AKM literasi contohnya supaya kalian ada gambaran soal AKM literasi itu modelnya seperti apa. Tadi kan Budiah sudah sampaikan ya bahwa soalnya itu ada yang terkait dengan pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan juga ada uraian. Ini sebagai contoh. Jadi nanti setiap soal itu disajikan stimulus. Stimulus ini adalah teksnya yang nanti dipakai untuk menganalisis soal-soal yang dipaparkan. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ini stimulus yang pertama Budia pilihkan dari teks kelas 8 ini teks persuasi. Kalian belum masuk. Ini teks persuasi ini adalah soal yang ada di semester kedua ya teksnya ya. Nah, ada teks persuasi.
Judul stimulusnya ini ya, belajar efektif di tengah pandemi corona. Kemudian ini KD-nya, ini soal SMP kelas 8. Nah, ini adalah sebuah stimulus. Stimulus ya. Stimulus yang pertama. Nah, sekarang kita sampai di soal 1 ya, anak-anak ya. Nah, ini konteksnya personal. Jenisnya adalah teks informasi, bukan teks sastra. Tadi ada 2 ya, ada teks sastra, ada teks informasi. Ini kontennya adalah teks informasi. Kemudian konteksnya adalah personal. Levelnya adalah L2. Artinya ini masih cukup mudah sebenarnya ya. Nanti kalau sudah sampai di L3 itu yang cukup rumit. Itu ya, L2, level 2. Nah, kemudian disajikan stimulus yaitu teks persuasi. Nanti peserta didik mampu menganalisis struktur teks persuasi dengan tepat. Bentuk soalnya di sini adalah pilihan ganda. Contohnya seperti ini ya. Ada teks persuasi seperti ini di antara paragraf 1 sampai dengan 4, salah satunya adalah rangkaian argumen. Argumen yang sesuai berdasarkan teks di atas adalah, nah ini ya, A, B, C, D. Seperti ini, kuncinya adalah yang D. Memanfaatkan aplikasi belajar di Gawai lebih efektif. Ini nanti Budi akan share soalnya ke kalian. Kalian bisa membacanya lebih lanjut ya. Nah, ini contoh soal pilihan ganda ya, yang pertama. Kemudian soal yang kedua, ini masih soal pilihan ganda lagi. Soal yang ketiga ini juga masih soal pilihan ganda lagi ya. Nah, seperti ini. Ini soal pilihan ganda, bentuk yang pertama ya anak-anak ya. Sekarang Budia akan ajak kalian untuk ke stimulus yang kedua. Ini ada teks puisi. Maka kalau ini teks puisi, ini menjadi kontennya adalah teks fiksi ya. Karena ada fiksi dan informasi. Jadi di sini adalah fiksi. Nah, ini L3. Ini levelnya adalah L3. Artinya nanti sudah cukup rumit. Ini ada sebuah puisi yang berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa. Gitu ya. Nah, kemudian nanti dari soal ini akan dibuat menjadi bentuk soal uraian. Nah, soalnya seperti ini anak-anak. Ini ya. Menurut pendapatmu, apa makna simbol bakul pada teks puisi di atas? Ini ada kata bakul gitu ya. Bakul dalam sebuah puisi ini adalah suatu simbol yang bisa kita maknai. Ketika kita memaknai makna simbol dalam sebuah puisi, setiap anak mungkin bisa menginterpretasi hal yang berbeda-beda. Nah, maka di sini nanti pilihan jawaban yang mendekati benar adalah yang paling tepat. Di sini ya misalnya ya, perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Tadi yang ditanyakan adalah makna simbol bakul di sini itu apa? Ternyata di sini bisa dijawab maknanya adalah barang-barang dagangan yang dibawa perempuan-perempuan ke kota. Seperti itu ya maknanya. Ini soal uraian yang pertama. L3, levelnya sudah 3 ya, artinya ini rumit. Kemudian yang kedua, jelaskan perasaan penyair yang tergambar pada puisi tersebut. Kan diminta untuk menjelaskan. Nah, ini nanti juga setiap siswa antara satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih jawabannya seperti ini. Ini bentuk soal yang kedua ya, kaitannya dengan soal ini, uraian atau isai. Ini yang ketiga juga masih soal uraian atau isai. Nah, sekarang kita masuk ke stimulus yang ketiga ya, anak-anak ya. Stimulus yang ketiga ini adalah contoh dari teks berita. Stimulusnya. Nah, karena ini teks berita, maka kontennya di sini adalah teks informasi ya. L2 lagi ya. Kemudian bentuk soalnya ini ada isian singkat. Nah, ini sudah isian singkat. Misalnya, soalnya seperti ini. Pola pengembangan berita pada paragraf pertama teks tersebut diawali dengan unsur, nah ini kalian menganalisis ya. Nah, ternyata di sini jawabannya adalah unsur apa. Seperti itu. Jadi isian singkat itu adalah menjawab yang jawabannya itu singkat, tidak sepanjang pilihan tidak sepanjang yang soal isai tadi atau uraian. Kemudian yang ke-9 ini masih terkait dengan isian singkat juga. Kemudian yang kita masuk ke stimulus yang keempat aja. Kita cepat aja nanti untuk yang ini Budia share ke kalian untuk bisa kalian baca-baca ya.
Nah, untuk yang stimulus keempat ini Budia masuk ke buku fiksi dan non-fiksi. Ini materi terakhir di semester 8. Ini ada contoh sebuah cerpen yang ini masuk ke dalam teks fiksi ya. Nah, maka di sini stimulus yang keempat itu nanti kontennya adalah teks fiksi. Konteksnya sosial budaya, ini levelnya L3. Ini bentuknya adalah pilihan ganda kompleks. Jadi kalian ada pernyataan, kemudian kalian menentukan itu benar atau salah. Tentunya ketika menentukan benar atau salah itu, nanti kalian akan melihat dari stimulus yang dipaparkan gitu ya. Misalnya, ini ada tokoh yang bernama Raja Wali Abimana. Nah, ini ada pernyataan watak yang dimiliki oleh si tokoh, misalnya ambisius, temperamental, penyayang, cerdas, suka mengeluh. Ini benar atau tidak? Nah, kalian memilih seperti ini nanti namanya ini masuk ke dalam contoh teks yang nanti soalnya ini adalah pilihan ganda kompleks seperti itu ya. Kemudian ada soal yang lain lagi. Ini juga masih pilihan ganda kompleks. Ada pernyataan seperti ini. Kalian akan mengelompokkan ini ke mana? Misalnya, cahaya matahari jingga mulai menyirami kota. Ini termasuk latar tempat atau latar waktu. Nah, misalnya seperti itu. Gitu ya. Atau mungkin ke suasana. Nah, seperti itu. Ini masih pilihan ganda kompleks. Kemudian ada soal yang lain lagi itu menjodohkan. Nah, ini contoh soal menjodohkan itu seperti ini ya. Misalnya, ada pernyataan, siapa yang menderita penyakit diabetes mellitus di sini? Apakah Ali, Aga, Bunda, atau panitianya yang ada di situ? Nanti kalian akan menjodohkan. Besok di soal AKM yang akan kalian jawab, itu nanti kalian tinggal menarik ini aja, kemudian pilih ke jawabannya yang mana. Itu nanti akan menjadi ini ya, jawaban kalian. Seperti itu ya anak-anak ya. Terkait dengan soal-soalnya. Nah, ini nanti Budi akan share ke kalian. Ini juga ada sama, menjodohkan ya. Ini ada sebuah pernyataan. Kalian akan jodohkan ini kalau yang pertama ada pernyataan seperti ini, satu kotak ini. Nanti masuknya ke tesis, pernyataan aja kan, penegasan kembali, atau ke argumentasi. Nah, kurang lebih seperti itu soal-soalnya yang bisa kalian pahami. Ini yang terkait dengan soal literasi ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini ada gambaran ya anak-anak ya terkait dengan jenis soalnya ya. Tadi kan ada 5. Ada, Bu. Ya, ada 5 Sudah, macam Bu. jenis soal ya. Ada soal pilihan ganda, ada soal pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, ada uraian, dan yang terakhir ada menjodohkan. Seperti itu. Gitu ya anak-anak ya. Dari sini bisa dipahami ya. Udah stop share dulu. Oke, bisa ya dipahami ya. Nanti untuk soalnya akan Budi share ke kalian. Jadi nanti bisa kalian baca-baca untuk bisa persiapan di hari Rabu. Jadi hari Rabu besok kalian sesi 1 dan sesi 2 kalau tidak salah ya. Jadi sesi 1 dan sesi 2 nanti kalian di jam antara pukul, tapi kalau yang ABCD kelas 8 ABCD itu nanti sekiranya pukul pagi sesi 1. Kalian akan dapat sesi 1 nanti kemungkinan ya. Nanti sesi 2 itu yang kelas 8 EFGH biasanya seperti itu. Nah, jadi kalian nanti siapkan aja hari Rabu adalah soal yang terkait dengan kompetensi literasi, kemudian yang Kamis itu yang kaitannya dengan soal kompetensi numerasi. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu ada mungkin yang mau bertanya? Bu, maaf saya mau bertanya, untuk pelaksanaannya itu di sekolah atau di rumah masing-masing? Di sekolah nanti menggunakan lab komputer ya. Jadi nanti akan Baik, Bu. Terima dibagi. kasih. Ya. Mungkin terkait dengan soalnya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin belum, masih bingung kok bisa ya soalnya itu ada macam-macam seperti itu. Jadi nanti dalam satu tes gitu ya, kalau kalian biasanya kan tes gitu, misalnya kalian mengerjakan soal PTS gitu ya. Soal PTS yang kalian kerjakan itu mungkin ada 40 nomor, biasanya kan seperti itu ya. Nah, 40 nomor itu kan biasanya soalnya pilihan ganda semua. Tapi di dalam soal AKM ini nanti, soal yang kalian akan jawab itu nanti tidak hanya soal-soal pilihan ganda saja. Dalam misalnya ada 40 nomor, 40 nomor itu nanti ada macam-macam. Ada bentuknya pilihan ganda, ada yang pilihan ganda kompleks, ada yang menjodohkan, dan juga ada juga nanti yang lainnya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, semuanya paham ya anak-anak ya? Tidak ada yang tidak paham ya?
Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, Bisa, nah Bu. kalau Bu. sudah ini nanti Budia cukupkan, nanti bisa kalian kasih info ya ke teman-teman kalian yang sekiranya hari ini tidak ikut karena memang Budia hanya mengajak perwakilan aja untuk setiap kelasnya, paling tidak bisa ada gambaran ya untuk mengetahui soal AKM itu seperti apa. Nanti Budia akan share, nanti kalian bisa untuk baca-baca lagi di link yang nanti Budia akan share ke kalian. Nanti tolong di-share ke teman-teman kalian ya. Kemudian kalau kalian punya teman yang di kelas EFGH dan kelas 8A, tolong di-share juga ya. Karena Budia kan cuma ngajar di 8BJD. Jadi yang kelas 8A, 8 EFGH Budia belum tahu. Gitu ya. Nanti tolong ya, yang punya kontaknya, mungkin ketua kelasnya kelas 8A, mungkin Hafiz punya kontaknya, yang ketua kelas 8A. Punya, Bu. Nah, Punya, itu Bu. tolong nanti di-share ya, Hafiz ya. Siap, Bu. Kemudian Siap. yang EFGH, itu mungkin Junara, Arka, Elena atau Giovanna punya kontaknya atau mungkin Hafiz juga ya atau yang lainnya itu silakan nanti di-share ke ketua kelasnya paling tidak itu supaya nanti semuanya punya gambaran ya karena kalau Budia mau mengajak perwakilan kelas yang lain itu Budia tidak punya kontaknya jadi paling tidak Budia ajak Zoom nanti untuk hasil Zoom-nya ini kan nanti Budia bisa untuk share ke YouTube dan nanti bisa untuk disimak oleh kelas yang lainnya juga gitu ya anak-anak ya. Jadi nanti tolong kalian bisa saling sharing dengan teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan oleh teman-teman kalian, nah kalian punya gambaran kan, sudah punya gambaran ya, nanti bisa dijawab, bisa dikasih tahu teman-temannya. Gitu ya anak-anak ya. Untuk sebelum Budia tutup, ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya. Kalau sudah cukup jelas untuk Zoom hari ini, Budia cukupkan. Terima kasih ya anak-anak ya yang sudah mengikuti ini ya pengenalan AKM secara singkat ini. Semoga nanti bermanfaat dan silakan nanti di-sharing ke teman-teman kalian yang lain yang hari ini tidak mengikuti Zoom. Itu ya anak-anak ya. Budia cukupkan sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Terima Budia. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan boleh meninggalkan ini ya, Zoom meetingnya ya anak-anak ya.